ya. Nah, sekarang kita akan mendatangkan visitor ya. Kita akan yang kedua ini. Untuk mendatangkan visitor ya gitu, itu caranya ada banyak banget ya. Tadi sempat saya singgung ya, Anda bisa melakukan berbagai iklan. Anda mau di TV, mau ngiklanin di radio ya gitu. Oh, saya punya produk nih ya gitu. Kue atau hijab ABC ya gitu, atau di koran, spanduk, baliho, itu silahkan ya. Tapi biasanya semakin ke kiri ini semakin mahal harganya ya. Kemudian kalau yang modern ya, yang milenial ini ya, kita memanfaatkan database yang dimiliki oleh Google, Facebook, Instagram ya gitu. Jadi mereka punya database yang sangat spesifik ya, kenapa tidak kita manfaatkan itu ya. Nah, kemudian juga bisa juga dengan alternatif ya, yaitu adalah menggunakan endorse ya atau paid promote ya, dan ini juga itu udah banyak sekali sekarang yang buka layanan paid promote atau endorse ya. Apa bedanya? Bedanya kalau paid promote itu biasanya ini serupa ya, kita meng-hire jasa orang lain untuk mempromotkan punya kita. Cuman kalau endorse biasanya produknya kita kasih ke mereka. Misalnya make up nih ya, kita kasih ke mereka, nanti mereka yang bikin kontennya ya gitu. Kalau paid promote biasanya kontennya kita yang bikin, nanti tinggal mereka menguploadnya itu ya gitu itu. Tapi kurang lebih serupa. Nah, saya akan membandingkan antara yang konvensional dan yang modern ya. Saya akan tunjukkan dulu berapa sih kalau Anda mau beriklan di TV ya. Coba menurut Anda berapa bayarnya? Oke, ini barusan saya coba cari ya gitu. Ini dapat dari harga.web.id ya. Ini update November 2019. Kalau di TV, di radio gitu, hitungannya adalah per 30 detik ya. Kita lihat di sini ya, ini dan juga dibagi berdasarkan jam-jamnya ya. Kalau subuh, jam 4 subuh ya, ini aja udah berapa nih ya? Per 30 detik itu 8 sampai 30 juta. Wow, gitu. Biasanya yang peak-nya ya, yang apa namanya, yang lagi banyak-banyaknya orang nonton itu adalah jam ini nih, jam 18 sampai jam 24 malam. Sehingga per 30 detik itu Anda perlu membayar berapa nih? Kalau di Antv 50 sampai 65 juta. Wow, 30 detik loh gitu. Ya, Global TV segini ya, Indosiar segini ya gitu, Metro TV, MNC ya. Ini mungkin ini rada murah ya. 10-an ya, tapi tingginya ini tinggi juga nih ya, termasuk yang high tinggi. Kemudian apalagi ini net ya gitu, 20-an gitu. Jadi rata-rata kalau kita ngeliat di sini, kalau Anda mau mengiklankan itu siapkan budget ya, ini untuk 30 detik ya. Kalau Anda telat aja tuh ya udah kelewatan iklannya ya. Dan biasanya ngiklannya itu kalau di TV nggak bisa satu kali, jadi harus beli paket paket ya, jadi harus berapa gitu. Jadi ini wah banget ya gitu. Itu silakan. Nah, dan juga ya biasanya tidak tertarget ya gitu, karena yang nonton TV di jam segitu kan bisa jadi anak-anak, bisa jadi meskipun siarannya siaran kartun, tapi bisa jadi yang nontonnya emak-emak ya, bisa jadi yang nontonnya siapa gitu ya. Nah itu ya, jadi ini tidak tertarget ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang punya dananya besar itu ngiklannya di sini ya. Nah biasanya ya kalau ngiklan di TV itu biasanya mereka tujuannya bukan cover, tapi untuk branding ya, supaya orang itu ingat terus. Nah kalau untuk itu sih tidak apa-apa ya gitu, bukan untuk jualan secara langsung. Berikutnya kita coba lihat berapa sih harga pasang iklan di radio. Nah, ya. Ini barusan saya coba cari di Google, saya cari aja yang atas aja ya gitu. Ini kebetulan ada radio Suara Surabaya dan radio El Sinta. Nah, di sini ya, ini kalau ini ada pembaginya, ada 10 menit, ya, ada talk show, ada 60 menit, ya, tuh 60 menit 1 jam itu 25 juta ya. Jadi di ini ya, ngobrol-ngobrol di situ. Kemudian ini kalau spot 60 detik ya, prime time itu 1 juta ya, 60 detik ya, 1 menit nih. Regular time segini ya. Dan ini satu kali putaran ya gitu. Jadi kalau misalnya Anda bookingnya mau seminggu ya berarti berapa ya gitu. Kemudian nih ya, time signal, wah ini apa nih, sampai 60 detik, wah di El Sinta nih lebih mahal ya, El Sinta nih ya gitu, sampai 55 juta, kemudian traffic report 70 juta ya gitu. Jadi ini adalah info iklan. Saya dulu sempat kepikiran mau ngiklan di radio waktu bikin kelas offline ya gitu, kok sepi banget, apa harus ngiklan di radio gitu ya. Untungnya belajar digital marketing ya gitu, wah ini bisa untuk bayar sekolah anak berapa bulan gitu gitu ya. Nah iklannya cukup relatif murah ya. Nah kemudian kita coba lihat perbandingan kalau Anda beriklan di koran. Nah kalau koran ini dia biasanya
yang membedakan harga itu adalah di posisinya. Ya, di posisinya. Jadi bukan menit, bukan detik, tapi posisinya. Jadi ada apakah mau di kuping, ada di banner, ya, ada di, ini saya perbesar ya supaya Anda kelihatan nih. Ya. Tuh, ya. Ada kuping, banner, cover atas, cover bawah, ada satu halaman, ya, ada setengah halaman, ya, ada satu halaman dalam. Nah, seperti itu ya, ada kolom gitu. Nah, ini biasanya yang membedakan harganya. Dan ini pun cukup mahal, ya. Kalau kita lihat ya, ini di Kompas nih. Ya. Lihat di Kompas. Oh ya, ada juga iklan kayak iklan lowongan kerja ya gitu, iklan rumah itu ada, itu mah iklan baris namanya, itu relatif murah kalau itu. Nah, lihat ini ya, regular tuh, display ya. BW itu black white ya gitu, jadi hitam putih itu segini ya, kalau full color itu segini. Dan ini dihitungnya adalah per milimeter. Nah, nih kita lihat lagi di sini ya, nih ya, mmk ya, milimeter kolom ya mungkin ya gitu. Mungkin di sini ada yang pernah iklan di koran ya, bisa sharing nih, apa sih MMK ini ya. Cuman ini biayanya menurut saya juga itu cukup mahal ya, mahal banget di situ. Nah, sekarang saya mau menunjukkan ya, karena selama ini ya gitu biasanya nih, karena kita itu tahu bahwa beriklan di TV mahal, di radio mahal, di koran mahal, maka ketika ada dunia itu sudah berubah ya, sekarang udah di dunia teknologi ya gitu, dan ada iklan-iklan baru seperti ada beriklan di Google, di Facebook ya, di Instagram, umumnya orang yang tidak tahu itu akan kebawa dengan mindset yang lama, yaitu adalah wah berarti iklan mahal ya gitu, wah nggak berani nih, sehingga ketika Anda ngelihat iklan di di website dan sebagainya, wah ini pasti hanya perusahaan-perusahaan besar ya. Dan sampai sekitar 3-4 tahun yang lalu ya, itu kalau saya ngelihat di Google tuh di Indonesia yang umum ya gitu, itu jarang sekali ada yang beriklan ya, maksudnya masih jarang gitu. Yang saya cari itu misalnya saya nyari apa, misalnya nyari apa ya gitu, sepatu misalnya atau apa, itu orang pribadi-pribadi atau UMKM atau yang kecil-kecil itu jarang, kebanyakan yang sudah perusahaan-perusahaan besar gitu. Beda sama sekarang. Kalau sekarang orang punya kursus, orang punya ini, iklan iklan gitu, karena udah tahu bahwa ternyata ya biaya masang iklan di Facebook dan Google itu dan Instagram berapa coba? Jawabannya adalah relatif murah banget ya gitu. Di Facebook itu kalau sampai bulan lalu saya coba paling murah itu sekitar 10.000 ya gitu Facebook. Kalau Instagram paling murah sekitar 20.000. Kalau pakai dolar sih paling murah tuh $1 ya, jadi kurang lebih ya sekitar 17 ribuan gitu. Nah itu ya, dengan harga segitu aja ya, saya pernah coba waktu itu awal-awal, saya coba 20.000 iklan, itu yang datang aja tuh 200-an orang dan tertarget ya. Jadi wow, dengan 20.000 aja udah keren banget nih gitu ya. Nah, dan akhirnya coba dinaikkan ya, sehingga akhirnya semakin besar. Nah, nanti saya akan tunjukkan pada Anda ya untuk tentang mindset. Mindset ini penting sekali ya ketika Anda akan beriklan ya. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini ada yang ngasih tahu dulu nih, ini terima kasih ya, ini Mbak. Nah, di sini ya ada Facebook, Instagram, dan Google. Nah, sebelum saya lanjutkan lebih dalam lagi teknis ya, saya mau menunjukkan dulu apa sih bedanya iklan di Facebook, Instagram. Facebook dan Instagram akan saya satukan bahasannya ya gitu, karena dua-duanya itu ya satu perusahaan punyanya Facebook, dan kurang lebih dua-duanya sama. Bedanya cuma yang satu tampil di Facebook, yang satu di Instagram ya. Dan bisa dua-duanya, bisa juga sih di pihak ketiga ya. Nah, saya akan menunjukkan apa perbedaannya Facebook, Instagram, dan Google. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ya, kapan Anda sebaiknya beriklan di Facebook, kapan Anda sebaiknya beriklan di Google, yaitu gini. Facebook ya, Facebook, Instagram itu biasanya mereka lebih fokusnya adalah membangkitkan awareness, membangkitkan orang yang tidak mencari. Contoh misalnya gini, Anda sedang tidak mencari make up ya gitu, Anda sedang tidak mencari make up. Nah, kemudian Anda lagi Instagraman, katanya ada yang jual make up. Menarik nih, gitu. Jadi menciptakan impulse buying, ya gitu. Wah, menarik nih, gitu. Nah, akhirnya udah gitu Anda lihat dan akhirnya Anda beli. Nah, itu adalah prinsip dari Facebook ya sama Instagram, membangkitkan aware. Makanya itu disarankan menggunakan gambar yang bagus ya, kata-katanya yang bagus, belajar di situ. Kalau dulu bahkan untuk gambarnya itu dibatasin sama Facebook, minimal teksnya itu 20%. Tapi belakangan ini udah dihapus ya peraturan itu, jadi mau teks semua pun itu nggak apa-apa. Tapi biasanya nggak efektif ya gitu. Jadi harus yang menarik gitu. Itu adalah yang ini. Contoh lagi misalnya, Anda
saat ini sedang tidak kepikiran mau makan apa-apa ya, atau minum apa-apa. Tiba-tiba teman Anda nawarin, mau kopi? Nah, tiba-tiba, wah enak gitu ya gitu. Nah, itu adalah menciptakan impulse buying. Yang tadinya tidak tahu, tidak tertarik, dimunculkan. Oh iya ya, kayaknya oke nih gitu ya. Nah, jadi ingin ngopi kan gitu. Bakso, oh iya gitu. Rujak, oh iya kayaknya enak gitu. Kalau tadinya nggak kepikiran. Nah, itu adalah beriklan yang pertama ya, menciptakan aware. Bisa nggak pakai Google seperti itu? Bisa, ya gitu, bisa. Cuman itu biasanya spesialisasinya di Facebook dan Instagram lebih efektif karena media sosial ya punya Facebook dan Instagram, ya gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads itu ada ya materinya, ya gitu. Saya sempat sharing juga. Ya kalau Anda ada yang tertarik, jangan lupa ya bisa menghubungi kami ya gitu. Itu untuk ininya. Dan itu efektif sekali. Saya, misalnya nih, saya punya produk grafologi, ya grafologi. Nah, misalnya sedikit yang mencari, ya maka kalau saya iklan di Google, mencarinya kan sedikit tuh, berarti bisa jadi kurang efektif kalau ngiklannya di Google. Jadi gimana caranya? Saya ngiklannya di Facebook, munculin ya ke orang-orang yang lagi yang lagi itu ya gitu, yang lagi scrolling, muncul. Coba arti dari tulisan tanganmu ya. Hati-hati jangan salah pilih pasangan. Perhatikan pasanganmu, hati-hati gitu. Wah, ini awas jangan salah penjurusan dan sebagainya. Nah, itu adalah yang yang saya pakai ya gitu untuk mendatangkan orang. Nanti mereka ke website, baru di situ daftar gratis ya. Kemudian disitulah funnelingnya berjalan ya gitu, diajarin ini ada materi gratis, ini ada itu apa dan sebagainya ya gitu. Nah, itu adalah menggunakan Facebook. Nah, beda dengan Google, ya. Google ya meskipun bisa di-aware, cuman biasanya dia itu lebih efektif ya ketika kita itu mengoptimalkan untuk considers ya gitu. Jadi Google itu jadi nantinya orang yang akan mencari sesuatu, misalnya Anda mau mencari grafologi misalnya ya gitu, belajar grafologi. Anda ngetik di Google belajar grafologi, klik muncul iklan kita ya gitu. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah orang yang ngelihat itu tuh memang orang yang sedang mencari. Jadi potensi convert-nya tinggi. Ya gitu, potensi convert-nya tinggi. Karena apa? Orangnya memang sudah ada impulse, sudah ada aware ya gitu, udah ada keinginan gitu. Nah, itu maka efektif pakai Google ya. Nah, nanti kita akan belajar tuh bagaimana cara menampilkan menggunakan iklan Google tersebut ya. Dan itu luar biasa banget ya Google gitu. Google tidak hanya search seperti contoh di bawah ini saja ya, misal Anda mencari mobil baru ya. Ini saya perbesar. Nah, ini contoh Google, cari mobil baru. Nanti muncul tuh ada ad ini berarti iklan ya. Ada di OLX, ada di momobil.id ya gitu. Nah, ini yang ada ad ini adalah beriklan. Dan ya ini keren banget ya. Google tuh keren banget. Lihatin di bawah sini bisa ada mobil di bawah 150 juta, ada koleksi, ada beli mobil nyaman, ada ini. Ini tuh benar-benar keren banget ya. Nah, kemudian setelah orang itu mencari mobil baru ini, berarti kan Google tahu nih si A ini lagi mencari mobil. Nah, nanti ya di berikutnya Anda bisa melakukan yang namanya retargeting atau remarketing ya gitu. Sama kayak di Facebook juga bisa ya gitu. Yang tertarik, yang udah berkunjung ke websitenya ya, yang udah ngeliat ya gitu, itu jangan kaget ketika nanti Anda buka email, Anda buka detik.com, Anda buka berita, Anda buka apapun itu, iklannya itu akan muncul terus ya, ngejar Anda tuh, kling ya gitu. Nah, kenapa? Ya gitu. Supaya Anda ingat terus, oh iya gitu ya gitu. Dan yang kedua, secara psikologi marketing, orang itu jarang ada yang melihat sesuatu langsung beli, itu jarang. Contoh, misalnya Anda mau nyari handphone ya, Anda mau nyari handphone baru, biasanya Anda pertama melihat dulu, oh ini bagus nih ya. Biasanya nggak langsung beli tuh, kecuali kalau Anda sultan ya gitu. Wah, ini beli gitu. Ya gitu. Nah, ini biasanya normalnya itu Anda nggak ya gitu. Melihat dulu, kemudian Anda coba browsing ya, kemudian Anda nanya ke teman, Anda ngelihat handphone yang teman dan sebagainya. Nah, secara statistik ya, kalau pernah dilakukan penelitian di psikologi itu, orang itu biasanya baru membeli itu di antara pertemuan ke-6, 7 atau 8. Kebayang ya, 6, 7, 8. Jadi setelah ngeliat brosur ya tuh, kan pertama ngeliat produk 1 kali, melihat iklan di TV 2 kali, melihat di sini 3 kali, teman ada yang punya 4 kali, ini 5 kali, ini 6 kali, ini 7 kali ya gitu. Nah, baru tuh dia semakin yakin dan akhirnya beli. Nah, bagaimana orang ini ya bisa 7 kali ngelihat produk Anda
Padahal ngelihat websitenya satu kali. Misal contohnya nih, Anda datang ke Grafologi Indonesia. Ya, saya ngiklan Grafologi Indonesia, Anda datang ke website saya. Anda udah ngelihat, wah menarik nih gitu, tapi ya udah gitu. Anda pergi keluar. Ya sudah, saya kan berarti kehilangan Anda. Nah, dengan retargeting atau remarketing ya, dengan Facebook atau Google Ads itu, website saya itu bisa ngejar Anda. Ya, dimanapun Anda berada. Ya, Anda buka Gmail, kling muncul iklan saya. Anda buka Tokopedia, kling, Tokopedia enggak ya, dia malah beriklan ya. Misalnya Anda buka detik.com, misalnya kling muncul iklan saya lagi. Terus di situ, ayo kamu jangan lupa ya, daftar saya. Wah, dikejar-kejar. Nah, itu adalah kecanggihan mereka, ya gitu. Nah, tapi itu adalah level berikutnya ya. Hari ini saya akan fokusnya di Google Search-nya saja ya. Jadi bagaimana supaya Anda itu bisa memunculkan di sini ya.